Pemirsa, lalu apa langkah PSSI menyikapi kekalahan timnas di laga semifinal melawan Uzbekistan semalam? Kita sudah terhubung bersama anggota Komite Eksekutif PSSI dengan Bang Arya Sinulinga. Selamat siang Bang Arya. Selamat siang. Baik, Bang Arya, kita sama-sama setuju. Kalah bolehlah ini, tapi seharusnya dengan fair lah. Ini semalam ini sudah kita melihat bagaimana kinerja wasit yang buruk ini. Gimana Bang? Sudah resmi melakukan protes Bang? Kita kan punya waktu cuma 2 jam setelah pertandingan itu harus menyampaikan protes kalau kita protes terhadap pertandingan. Jadi kita kemarin setelah pertandingan, gak lama kemudian Pak Erik itu sudah meminta kepada tim kita langsung membuat surat protes kepada mereka. Begitu Mas. Baik, lalu ini poin-poinnya yang akan nanti diprotes bagaimana Bang? Bukan akan, sudah diprotes. Jadi kita udah berikan misalnya ke kepemimpinan wasit gitu ya, kemudian pemakaian VAR-nya gitu ya. Itu kan dan juga kita lihat bahwa dalam alur pertandingan juga setiap kita udah mulai mau menyerang gitu selalu banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi. Jadi diperlama gitu timing nyerangnya gitu. Jadi memang halus betul cara ininya kerjanya gitu. Itu yang kita juga melihat yang kita proteskan kepada penyelenggara ya, pada AFC juga gitu. Baik. Bang Arya, ini kan berarti bukan yang pertama kali nih Bang. Sebelumnya juga lawan Qatar kita sempat kecewa juga dengan kepemimpinan wasit. Nanti bagaimana nih Bang? Selanjutnya ketemu Irak di perebutan tempat ketiga. Ya, kita makanya kita buat protes itu supaya AFC pun ke depan ketika menempatkan wasit juga baik ya, karena ini kan penentuan kita untuk masuk Olimpiade sangat penting bagi kita semua, sangat penting bagi yang pihak sebelah juga, Irak misalnya ya. Tapi kan maunya pertandingan itu fair lah ya, nggak apa-apa kalau kita memang kalah ya oke gitu, tapi jangan ada unsur-unsur lain gitu ya. Kemarin kita lihat Uzbek itu bagus ya, badannya bagus, staminanya bagus, mereka kalau body charge itu juga bagus, jadi adu body juga mereka bagus ya, permainannya sangat ini ya, hebat gitu, mainnya keras. Tapi kan maunya ya kalau menang ya fair aja, nggak perlu sampai harus dicederai itu hal-hal seperti itu. Apalagi pada saat kita udah kemarin tuh mencetak gol itu kan mental kan drop banget. Kan nggak lama kemudian kita mengalami kebobolan setelah itu. Karena memang secara mental pasti berubah ya, karena harapan membunuh tinggi tiba-tiba dibatalkan gitu. Apalagi kemudian kejadian ketika ada free kick itu gitu. Itu kan biasanya VAR kan dipakai untuk penalti dan untuk red card gitu. Ini kesalahan biasa dianggap malah dikasih VAR gitu. Ini kan jadi inilah. Kemudian Rizky Ridho juga ya, memang itu kan tendangannya kan tendangan ke bola gitu ya, tapi memang langsung kakinya juga ya, tapi ya inilah gitu juga dibuat, apalagi dibikin berulang-ulang itu, kayak berulang nendang gitu, kayak pengkondisian bahwa ini VAR-nya benar gitu. Kan itu kan kecepatannya berapa detik gitu ya, kan enggak ini gitu. Baik, Bang Arya, ini mengenai VAR ini cukup menarik juga Bang. Ini kan kita tahu wasit memimpin VAR ini sebelumnya kan sudah pernah melakukan kesalahan juga. Kita sempat protes juga. Tapi apakah sebenarnya kita bisa protes Bang setelah pengumuman wasit yang akan memimpin pertandingan ini? Apakah bisa kita protes sebelum pertandingan ini? Enggak ya, kita kan biasanya memang tidak boleh pakai asumsi gitu ya. Kan kita sih menganggapnya fair aja semua lah gitu ya. Kita enggak wah ini kita curigai, kita minta gitu. Enggak lah, kita enggak seperti itu. Tapi kan kita percayakan. Tapi kan dengan catatan seperti yang kita buat, ini kan tentunya apa yang kedua kalinya kita harap ada perbaikan di AFC-nya untuk penempatan wasit ya. Baik. Gitu. Bang Arya, ini sebelum kita lanjutkan perbincangan, ini kita akan mendengarkan dulu tanggapan dari masyarakat mengenai laga semalam Pak. Kita simak bersama.
Saya melihat perjuangan Garuda Muda sudah cukup baik ya, meskipun semangat mereka sempat goyang akibat dianulir oleh wasit penalti maupun yang tendangan di kotak 16 itu. Namun harapan saya ke depan kita bisa lebih semangat dan mental anak-anak ini untuk ditingkatkan lagi sehingga Garuda kita bisa terbang tinggi dan namun tetap membumi. Alhamdulillah senantiasa kami setia mensupport perjuangan para Garuda Muda. Walaupun semalam hasilnya kurang maksimal, tapi kami selaku pecinta sepak bola Indonesia selalu bangga terhadap semua perjuangan dan pengorbanan para Garuda Muda. Mudah-mudahan ke depan Indonesia ketika melawan Irak memberikan hasil terbaik. Pasti anak-anak muda kita yang sudah menjadi tim dari U23 ini bukan orang-orang yang sembarangan, bukan yang tidak dalam pilihan. Mereka adalah orang-orang terpilih yang bisa membanggakan Indonesia di kancah dunia, terutama di persepak bolaan untuk yang muda-muda ini. Go Timnas Indonesia, menang terus sampai dengan nanti tidak terkalahkan. Amin. Untuk tanggapan terkait permainan semalam melawan Uzbekistan, secara pencinta sepak bola sangat kecewa dengan kinerja wasit. Tapi itu tidak boleh patah semangat kita sebagai pencinta sepak bola. Terus dukung timnas Indonesia, apalagi U23, raih terus prestasi ke Olimpiade Paris. Saya yakin untuk kedepannya melawan Irak, insya Allah dengan tangan dinginnya Sintayong kita pasti lolos. Ada sedikit sama wasitnya itu, Mbak. Kenapa itu? Kalau menurutku sih kurang adil ya, Mbak ya. Kita dilanggar, tapi di sana Uzbekistan fair-fair aja gitu. Keselnya di situ ya, Mas? Iya. Tapi bangga ya dengan permainan teman-teman. Bangga. Sudah melampaui target. Bagus sekali sih tadi malamnya permainan. Cuman agak gimana ya? Wasitnya agak curang gitu. Kalau kasih pelanggaran gitu. Kita dapat banyak jadi pelanggaran. Iya. Cuman lebih ke dukung ke Uzbekistan sih kayak wasitnya itu, bukan ke Indonesia. Bisa kita lanjutkan dialog dengan Bang Arya Sinulinga. Bang Arya, tampaknya masyarakat masih menaruh harapan yang cukup tinggi kepada timnas kita nanti. Bang Arya, dengan protes sudah dilakukan kepada AFC. Lalu outputnya yang diharapkan seperti apa dari AFC ini, Bang? Ya, kita harapkan ke depan AFC lebih hati-hati ya dalam penemparan wasitnya lah gitu ya. Dan mereka juga harus tahu bahwa cara-cara seperti ini kan tidak fair lah gitu ya. Kita merasakan nggak fair gitu ya. Biarkanlah kita kalah bertanding dengan cara-cara fair gitu. Makanya kita melakukan protes. Tuh kemarin juga Pak Erik sempat ini ya, kan dalam di ruang dia di tempat VIP itu VVIP itu Pak Erik kan sempat juga ketemu dengan ini ya pengurus AFC dan juga menyampaikan kita kalau bertanding maunya kalau kalah ya yang benar gitu aja sih. Beliau dengan kalimat beliau sih sebenarnya udah menunjukkan bahwa kita kecewa dengan pertandingan hari itu gitu, hari kemarin itu gitu. Jadi kita harapkan ini mereka AFC akan lebih hati-hati karena ini penentuan banget ya. Hari tanggal 2 ini penentuan bagi semua gitu. Jadi harus benar lah gitu. Jadi biarlah wasit itu jadi memuaskan kedua belah pihak. Kita nggak minta dibela, tapi maunya kedua belah pihak puas dengan permainan tersebut, pertandingan tersebut. Ya kalah, ya menang, ya menang gitu kan. Gitu, Mas. Baik. Bang Ara, gini kita melihat beberapa kali cuplikan Rizky Ridho yang di kartu merah, Bang. Ini apa tidak minta juga, Bang, untuk pembatalan kartu merah ini sehingga nanti mungkin Rizky Ridho bisa bermain di perebutan tempat ketiga, Bang? Ya semua kita lakukan, itu semua kita sampaikan, termasuk red card-nya Rizky Ridho gitu ya, itu pas kita sampaikan lah gitu. Dan ya kita tunggu aja bagaimana gitu. Baik, terima kasih Bang Arya Sinulinga sudah bergabung di Kabar Siang. Kita harapkan juga ada feedback positif dari AFC sehingga nanti pertandingan di perebutan tempat ketiga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bang Arya.